Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Farhia BM dari Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas BKB Angkatan 2022 Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang perkembangan individu. Adapun sub pembahasan saya yang pertama, teori-teori perkembangan, yang kedua, tahap-tahap perkembangan, dan yang terakhir, yang ketiga, tugas-tugas perkembangan secara umum. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang perkembangan individu. Pasti teman-teman sekalian bertanya, apa sih perkembangan individu itu? Perkembangan individu merupakan perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya. Atau dapat diartikan pula sebagai perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan dan kematangannya. Adapun perkembangan individu mencakup beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah teori-teori perkembangan. Pendapat atau konsepsi tentang teori-teori perkembangan itu bermacam-macam menurut para ahli. Yang pertama, teori psikodinamika Sigmund Freud atau yang lebih dikenal dengan teori psikoanalitik. Konsep ini memiliki kesamaan dengan konsep belajar sosial. Freud sebagai konseptor psikoanalitik memandang bahwa seorang anak yang dilahirkan memiliki dua kekuatan biologi, yaitu libido dan nafsu mati. Kedua kekuatan ini menguasai semua orang melalui proses konsentrasi energi psikis terhadap suatu objek atau suatu person yang spesifik. Teori yang kedua adalah teori yang berorientasi biologis. Teori ini menekankan faktor biologis yang menitikberatkan pengaruh faktor bawaan atau keturunan, termasuk faktor bakat atau keadaan psikofisik yang dibawa sejak lahir. Perkembangan bersifat endogen, artinya perkembangan itu tidak hanya spontan saja, melainkan juga harus dimengerti sebagai pemekaran predisposisi yang sudah ditentukan secara biologis. Teori yang ketiga yaitu teori yang berorientasi faktor lingkungan. Konsep lingkungan adalah konsep yang mementingkan pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak, termasuk konsep-konsep belajar dan konsep-konsep yang mengenai sosialisasi yang bersifat sosiologis. Konsep belajar sosial memandang belajar sebagai suatu bentuk perubahan atas perilaku seseorang dalam disposisi atau potensi yang bersifat relatif tetap dan tidak disebabkan oleh pertumbuhan. Ahli-ahli konsep belajar sosial sangat optimis dan percaya bahwa faktor utama perkembangan bersumber dari pengalaman. Anak-anak memperoleh perilaku baru dan memodifikasi perilaku-perilaku sebelumnya berdasarkan pengaruh lingkungan fisik dan sosialnya. Perubahan-perubahan lingkungan sangat berpengaruh bagi perilaku tiap individu. Teori yang keempat adalah teori interaksionisme. Teori ini sering pula disebut dengan teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Teori ini mementingkan perkembangan intelektual dan moral. Menurut Jean Piaget, perkembangan adalah suatu proses perubahan sebagai hasil dari belajar yang merupakan kombinasi interaksi dari pembelajaran, pengalaman, dan kematangan. Aspek yang kedua yaitu tahap-tahap perkembangan. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui setiap individu, yang pertama, perkembangan pada masa bayi, yaitu usia 0 sampai 1 tahun. Krisis yang timbul adalah kepercayaan versus ketidakpercayaan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara deskriptif, pada awal tahun pertama kehidupan bayi sangat tergantung pada dunia luar, terutama kepada kedua orang tua atau pengasuhnya dalam memenuhi kebutuhannya. Kedua, perkembangan pada masa kanak-kanak usia 1 sampai 2 tahun. Krisis yang terjadi adalah inisiatif versus rasa bersalah. Secara deskriptif, anak-anak menunjukkan kemampuan dan keterampilan motorik dan menjadi lebih tertarik dalam interaksi sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Jika orang tua memberi harapan tetapi konsisten dalam disiplin, maka anak akan belajar menerima kesalahan dan tidak dihinggapi perasaan negatif seperti perasaan malu secara berlebihan. Ketiga, perkembangan pada masa prasekolah, yaitu usia 2-6 tahun.
Terjadi krisis otonomi versus keraguan-keraguan atau rasa malu. Secara deskriptif, bayi belajar berjalan, berbicara, menggunakan toilet, dan memperoleh keyakinan diri, juga kontrol diri, kepercayaan diri, dan konsep diri mulai berkembang pada tahap ini. Jika orang tua memberikan peluang kepada anak untuk mengembangkan inisiatif dan memahami anak ketika anak melakukan kesalahan, maka anak akan berkembang kepercayaan dirinya untuk mengatasi masalahnya dan situasi di masa depannya dalam memperoleh pilihan-pilihan hidup, kontrol diri, dan independensi. Keempat, perkembangan pada masa sekolah, yaitu usia 6-12 tahun. Krisis yang terjadi adalah kompetensi versus rendah diri. Secara deskriptif, sekolah atau belajar adalah peristiwa yang penting. Anak belajar membuat keputusan, memperoleh keterampilan-keterampilan untuk bidang-bidang pendidikan dan pekerjaan tertentu, serta pengembangan potensi dasar. Jika anak-anak memperoleh rangsangan intelektual yang memadai, maka mereka akan menjadi lebih produktif dan sukses dalam mengembangkan potensinya. Sebaliknya, jika tidak memperoleh kepuasan, maka mereka akan menunjukkan sikap rendah diri. Kelima, perkembangan pada masa remaja, usia 12-18 tahun. Krisis yang terjadi adalah identitas versus kebingungan peran. Secara deskriptif, remaja berfokus pada pertanyaan siapa saya. Untuk sukses menjawab pertanyaan ini, Erikson menyatakan remaja mesti bebas dari konflik dalam berbagai hal. Jika remaja bebas atau sukses dalam mengatasi konflik yang mungkin terjadi, maka mereka akan sukses dalam tahap ini dan memperoleh identitas diri yang kukuh dan siap membuat perencanaan untuk masa depannya. Keenam, masa dewasa usia 19-40 tahun. Karakteristik pada periode ini adalah keintiman versus isolasi. Secara deskriptif, pada tahap ini, faktor terpenting adalah cinta dan kasih sayang dalam menjalani hubungan persahabatan. Individu yang tidak sukses dalam mencapai keakraban cenderung terisolasi dan diliputi kekhawatiran dalam melakukan suatu komitmen dan menunjukkan sifat tergantung. Ketujuh, tahap dewasa pertengahan, usia 40-65 tahun. Krisis pada tahap ini adalah kebangkitan dan stagnasi. Orang yang sukses pada fase tahap ini ditandai dengan kesuksesan dalam membina rumah tangga dan keluarga, termasuk pengasuhan atau persiapan generasi selanjutnya. Kegagalan pada fase ini berarti kemungkinan individu akan mengalami stagnasi pada kehidupan berikutnya dan krisis terhadap dirinya sendiri. Kedelapan, masa dewasa akhir usia 65 tahun ke atas. Krisis pada tahap ini adalah integritas versus rasa putus asa. Pada usia ini, seseorang akan mencapai integritas yang ditandai dengan perannya dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia, sejahtera, dengan perasaan aman dan tenteram. Individu yang sukses pada fase ini menunjukkan perasaan menyatu dengan dirinya dan orang lain, serta tidak takut menghadapi kematian. Aspek yang terakhir adalah tugas-tugas perkembangan secara umum. Pakar Psikologi Perkembangan Indonesia, Nuryoto 1994, menggolongkan fase-fase kehidupan manusia atas 3 kategori utama, yaitu pertama, masa progresif umur 0-25 tahun. Pada masa progresif, individu akan tumbuh dan berkembang dalam segala fisik, psikis, maupun sosial dari kondisi yang sangat sederhana menuju ke arah yang sempurna. Pada masa progresif ini, perubahan yang dialami individu sangat menonjol dan diharapkan pada umur 25 tahun. Artinya secara fisik sudah mencapai ukuran dewasa, cara berpikir dan bertindak sudah tidak kekanak-kanakan, tidak emosional, dan mau bertanggung jawab terhadap apa yang dipilihnya. Pada masa ini, anak berusaha untuk mempersiapkan diri dan mencari status dalam bermasyarakat, mulai dari menentukan pilihan sekolah dan menyelesaikan sekolahnya. Berdasarkan bekal pendidikan yang dimiliki, anak akan berusaha memperoleh pekerjaan untuk mencari nafkah dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Kedua, masa statis. Pada masa ini, individu telah mencapai kematangan perkembangan secara menyeluruh dan sempurna.
Pada masa statis, seseorang biasanya telah bekerja dan mungkin juga sudah berkeluarga sehingga tanggung jawabnya meningkat. Individu berusaha untuk meningkatkan dirinya sehingga prestasi kerja dan karirnya akan semakin meningkat. Dan pada umumnya, seseorang yang berada pada akhir masa statis telah mencapai karir tertentu atau bahkan mungkin mendekati puncak karir yang didambakan. Selanjutnya, yang terakhir, masa regresif usia 50 tahun ke atas. Pada tingkat usia ini, seseorang secara alami mulai mengalami kemunduran, khususnya kemampuan fisik. Kemunduran fisik pada umumnya tidak terjadi secara drastis, sedangkan kemampuan psikis bagi sebagian orang mungkin masih meningkat atau mungkin masih dipertahankan. Hal ini dapat dijumpai bagi sebagian besar cendekiawan yang tampak makin tajam daya analisanya seiring dengan makin meningkatnya usia pengalaman mereka. Itulah tadi materi tentang perkembangan individu. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.